sahur di jalanan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bangun. Bangun. Tidur lo bikin gue mati. Katanya mau jadi catatan si Olga. Udah jam berapa? Jam 12. Kan tapi nge-live. Tunggu di luar biar kita Laura siap-siap. Tunggu luar. Bangun tidur, syuting, artis banget sih Tidur nih. orang kan katanya kalau zaman dulu bilang kalau bangun tidur gue bangun tidur baca Apa? orang pasti ngira tuh pangeran William. Lu doang yang gue bingung. Gue bangun tidur ngaca, pas lihat obeng kembang. Oke, buat pemirsa catatan Olga, pastinya hari ini pengen tahu dong Olga kira-kira mau cari target siapa yang akan Olga temuin. Tapi yang pasti ikutin hati Olga terus ya. Luar biasa juga di jam 12:30. Yuk, yuk. Siap dulu. Maaf, orang udah mau mulai subuh. Pagi mikir mulu, pikir dasar lu jablay pasar. Boleh. Corokin gue. Oke. Sekarang kita lagi keliling-keliling. Olga mau cari target. Oke, pemirsa catatan Olga, kira-kira siapakah ya orang yang beruntung Olga ajak buat sahur. Kalau kita ngasih makan orang sahur juga, insya Allah bisa dapat pahala ya, amin ya Allah. Nanti di sini bentar. Tidur dulu Pak. Mari kita Pak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ini bapak-bapak nih ya. Bukan pada pulang bininya ntar nungguin di rumah buat sahur. Gak punya bini? Kenapa? Gak ada. Bujangan? Masih bujangan? Masih. Gak percaya rambut lu udah ubanan. Kalau gak punya bini bukan dari makan rambut. Oh gitu? Oh berarti lu bujang lapuk lu. Iya, tapi yang pastinya Olga mau tanya. Mbak, siapa namanya Mbak?
namanya Tina. Namanya Pina. Iya. Ya. Kalau boleh tahu ini siapa nih, Pak? Anak saya. Anaknya. Jam berapa ini kok belum anaknya belum tidurin? Ya, gimana lagi orang kita nggak mencari duit. Anak lo belum tidurin, laki lo. Tawa lagi lo. Kita kan bantuin nyari duit buat laki. Laki lu mana? Buat kontrakan, buat makan. Laki lo yang mana? Lakinya lagi di mana? Lagi. Sini Pak, sini. Sini. Lu jangan lo bawa-bawa dong anak lo. Sini, depan gue. Hah? Anak lo udah berapa? Baru 1. Belum pada sahur belum? Belum pada sahur? Kita sahur yuk. Sini siapa nih? Ini siapa nih? Siapa namanya? Sebentar, siapa namanya? Namanya Dela. Cantik banget Dela hari ini. Ya ampun, gerobak somai. Coba gue pengen lihat goyangan sedikit. Cuco, masih hidup aja begini. Berapa penghasilan kalau lagi ngamen? Berapa sekarang? Kalau lagi rame aja, kalau lagi nggak rame sih ya. Kalau lagi sepi 15.000. Enggak, kalau lagi rame 15.000. Kalau lagi sepi kadang 10.000. Oh, mau rame lagi nggak biar banyak yang ngasih duit? Bakar gerobak lo. Bahkan yang ngamen dari duit. Berapa ini sekarang berapa dapatnya? Berapa desi? 40.000. Mbak, ini kan Mbak baru dapat 40.000. Saya bisa 40.000 jadi 40 juta. Mau tahu cara gimana? Bobol bang. Ya udah, ayo Pak kita ngamen bareng sama Olga yuk. Ayo Pak, bawa gerobak ini. Ayo. Yuk. عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكم. Darwin dan Vina adalah pasangan suami istri yang setiap hari bekerja sebagai pengamen orkes gerobak dorong. Bersama teman-teman yang lain, mereka mengamen dari satu tempat ke tempat lainnya. Pendapatan mereka rasanya tak sebanding dengan rasa lelah dan semua pengorbanan. Dari pagi hingga malam datang, mereka hanya mampu mengumpulkan uang sekitar Rp15.000. Meski begitu, mereka tak pernah mengeluh. Dengan gerobaknya, mereka tetap semangat menghibur banyak orang. Namun di balik suara dan nyanyian, ada satu hal yang sangat mengharukan. Sang istri selalu menggendong anaknya yang masih kecil kemanapun mereka pergi. Dan sang suami tak mungkin melarangnya. Karena tampaknya tiada cara lain yang mampu mereka lakukan. Mau tidak mau mereka harus membawa anaknya bekerja. Meski hal itu bertentangan dengan kata hati mereka. Sungguh sangat menyedihkan. Mereka adalah sebuah potret kehidupan dari sebuah keluarga kecil yang tanpa menyerah mencari nafkah yang halal demi menyambung hidup. Oke, sekarang Olga mau bantuin mereka untuk bisa dapat uang lebih banyak lagi supaya bisa mereka buat jajan dan buat makan. Iya bagus. Asik. Sini Pak. Nah. Sini. Yang ini Mbak. Hancur. Lu ada duit kayak, kasih sini. Tuh, asik.
Oh bagus, penta. Mana? Nggak ada loh. Mana sih? Nah, karena lu cuma ngasih sedikit gua hukum. Lu berdiri duduk berdua. Coba 10 ya, pegang lu, ini baru dapat 60. Jadi berapa? 94. Ayo, sekarang kita jajan yuk, ya. Kita jajan, lumayan nih uang buat DP motor. Kan capeknya masa DP motor? Ya udah ntar lu pegang dulu, makan. Ayo, mau kemana, mau jajan mana? Waduh, gaya banget lu pakai mau jajan di sini. Kan kali-kali. Ya udah tenang aja, ayo ada gue. Kita jajan. Olga mau kemana? Hah? Olga mau kemana? Orang kalau masuk ke mall ke belanja. Oh gitu ya. Pakai ngobrol lagi sama gue lo. Mbak, beli sosis dong mbak. Suka nggak sosis? Kurang ajar lu. Barangan lu. Gak tau lagi enak lagi goyang. Main colek udah bayar lu. Udah. Kita masih. Ya, sekarang kita mau menuju mau makan sahur. Naik mobil Olga ya. Ya. Oke. Mbak siapa tadi nama Mbak? Mbak Bina, Mas Darwin. Kalau boleh tahu udah berapa lama kerja jadi pengamen Mbak? Dari 8 bulan. Dari dulu udah ngamen Mbak. Suaminya ikut juga ngamen. Sebelumnya kerja di mana Mas Darwin? Bangunan. Di bangunan. Itu maksudnya kadang ada gitu, kadang enggak. Ya, terus kalau rumah ngontrak. Ngontrak di daerah mana? Berapa per bulan? 3,5. Jadi kalau tiap bulan tuh dapetnya berapa kalau boleh dihitung-hitung? Ya karena kan kita waktu nggak mirip makanya jadi. Kadang Ya. juga kalau makan kalau bayarnya Makanya pakai garam. Olga mengajak Darwin dan istri untuk makan sahur bersama. Saat perjalanan menuju tempat makan, Darwin dan istri berbagi kisah hidup kepada Olga. Dari hasil ngamen. kan kita makan juga mirip makanya jadi. Kadang Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. juga kalau makan kalau Makanya pakai garam. Angkat tanganku, lafazkan lidahku, menyebut namamu. Apa sih Mbak kalau boleh tahu yang membuat Mbak suka menangis kalau sebelum tidur atau mungkin Mbak kalau lagi sholat? dari kecil
Orang tua di mana, Umi? Orang tuanya udah meninggal. Bapak keluar waktu itu diambil. Jadi saya terawatin sama bibi saya punya bilang itu pengamen. Jadi saya dulu sekolah juga sampai SD doang. Itu juga Orang tua meninggal kenapa? kurang tahu, katanya sakit TBC gitu. Itu juga dulu saya sekolah SD juga nyari duit sendiri buat bayaran. Kangen nggak kadang-kadang sama orang tua kalau lagi susah begini? Mau ngadu sama siapa lagi gitu ya? Untungnya saya dapat suami yang Baik, ngerti gitu. ngertiin. Saya bingung mau ngadu sama siapa kalau saya nggak sama suami. Saya tuh ngeliatin orang-orang, semua orang tua kadang gini gitu. Makanya anak saya jangan sampai kayak saya nasib. Tuhan, lihatlah aku. Kalau boleh tahu apa sih Mbak? Kalau Mbak Pina kalau lagi berdoa sama Allah, Saya berdoa biar saya dapat kebahagiaan aja amin ya gitu. Allah. Asalkan anak saya bisa senang, jangan kayak saya sama bapaknya juga kan orang tuanya kayak yang bapaknya gitu udah nggak ada juga, ada emaknya doang. Kalau ibunya Mas Darwin di mana? Di Bogor tinggalnya. Udah pernah pulang ke Bogor? Jarang. Kadang kita kan nikah udah 2 tahun, kita juga belum pulang ke Bogor, jadi nggak tahu kemarin juga ada mbaknya di meninggal, kita nggak bisa ngasih apa-apa, nggak tahu. Terus kalau lebaran pulang ke Bogor enggak juga? Enggak. Soalnya gimana mau pulang kita juga tinggal uang buat ongkos. Emang kalau ongkos buat ke Bogor berapa Mbak kalau boleh tahu? Iya saya juga kurang tahu juga sekarang kemarin cuman apa namanya cuman ngirimin doang sama abangnya ini 200 buat 40 hariannya. Kalau itu juga 200 boleh minjem ke bank. Izin ke bank udah diganti? Belum. Kan itu makanya kita juga kadang kalau lagi rame ngamen dapat 20, kadang 15, terus paling minim 15. Kadang itu makan juga jarang-jarang, beli beras liter, makan setengah liter. Makan seadanya aja pakai garam, pakai kecap. Kadang saya mikirin anak saya gitu. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu hidup pasrah. Saya bingung gak ada masalah. Hanyalah padamu, hanyalah Saya suami saya pengertian orangnya. jalan. Engkau Allah yang maha mendengar. Sudah berapa lama Mbak menikah Mbak? Baru 2 tahun. 2 tahun. Saya nikah sama dia cuma masalah sekolah itu doang. Tapi nggak apa-apa Mbak, ini ujian. Semoga Mbak bisa dikasih rezeki sama Allah. Kita nggak pernah tahu hidup orang ya. Kadang-kadang kan kedepannya nanti siapa tahu bisa lebih sukses lagi. Pokoknya Mbak selalu jangan lupa untuk berdoa, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan anak Mbak ini bisa jadi orang sukses. Kita nggak pernah tahu kan Mbak. Amin ya Allah. Jadi Mbak sabar, kuat ya. Puasa Mbak. Amin ya Allah Mas Darwin. Ya udah yuk kita makan sahur dulu di sini.
Dela. Dela mau makan nggak? Makan ya. Kita makan lontong nih. Lu makan piringnya. Satu lagi nih. Nih, Dela. Keponakannya kuntilanak mau makan. Tadinya nih pemirsa, ini cantiknya minta ampun. Semenjak disambar geledek kayak begini nih. Jadi kayak apa? Hah? Kayak wajib kemarin. Suapin dong coba. Coba lihat. Ayo suapin. Suapin. Asik. Minta disuapin. Rumah saya blokin mau disana. Oke, buat pemirsa catatan Olga, mudah-mudahan perjalanan Olga hari ini menyenangkan buat keluarga dari Mas Darwis ya, yang pasti semoga juga menyenangkan buat pemirsa catatan Olga hari ini. Besok Olga janji akan datang ke rumahnya untuk lihat suasana dan keadaan di rumah seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di catatan Olga. Keesokan harinya, tim menyampaikan sepucuk surat dari Olga untuk Darwin dan istri sebagai sebuah permintaan maaf karena Olga tidak jadi datang ke rumah mereka. Janji Olga yang lalu harus gagal karena satu sebab. Olga hanya menitipkan beberapa bingkisan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YPH Mas Darwin dan keluarga, semalam Olga janji untuk datang ke rumah Mas Darwin, tapi Olga mohon maaf karena tidak bisa datang bertemu Mas Darwin dan keluarga. Semoga itu menjadi keberkahan. Jangan pernah lagi menangis. Jangan menyerah. Olga titip satu hari rawat menjaga si kecil meski ayah dan ibunya hidup. Tidak bisa kekurangan. Tapi insya Allah si kecil bisa membahagiakan orang tuanya. Olga titip bingkisan sama tim untuk Mas Darwin. Semoga bingkisan ini bermanfaat. Nanti Olga nitipin bingkisan, nitipin surat. Tapi ya saya sebagai tim nggak bisa apa-apa, nggak bisa maksa Olga juga ke sini. Emangnya kenapa, Mas? Mungkin karena kesibukannya, gitu kan ya. Tapi kan dia semalam udah janji sama saya, Mas. Kalau Olga katanya mau datang. Saya kan udah siap-siap di rumah.
Tapi keluarganya datang kan Mas. Iya saya mau dia datang. Saya mau ketemu sama orangnya. Iya ya. Jadi apa mudah-mudahan nanti ada waktu kalau memang nanti saya bisa minta izin ke lokasi syutingnya dia sekarang yang di Goreng, nanti kita langsung berangkat ke sana. Sekarang diterima dulu nih dari apa namanya? Saya ingin dipakai dulu. Ya kalau nanti saya tanya ke lokasi. Mereka sangat sedih dan kecewa setelah membaca surat dari Olga. Karena ternyata Olga memang tidak bisa datang memenuhi janjinya pada mereka. Gimana buat bajunya? Senang? Alhamdulillah senang banget. Ada satu hal lagi mungkin titipan dari kalau itu memang nggak banyak, cuman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemarin saya dengar tuh apa tidur ya, coba dibuka aja, dibuka aja. Wah punya kasur. Ya udah, kalau gitu kita pamit pulang ya. Terus keluarganya kapan datangnya? Saya bisa janji kan, kalian bilang. Enggak, saya mau keluarga datang. Oke pemirsa catatan Olga, keluarga dari Bapak Darwin nggak tahu bahwa Olga akan datang dengan kejutan. Jadi tadi dia sempat telepon sama Olga bahwa Olga nggak mau datang ke rumahnya dia karena Olga ada live. Tapi yang benar ada syuting, kan artis. Oke, kita sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh dateng dong, Olga tuh kalau udah janji pasti ditepatin. Emang orang-orang kampanye kalau udah jadi pengusaha lah apalah, ya kan dia akan bohong. Kalau Olga nggak bohong. Gue suruh duduk kayak kasih minum lah, peluk mulu, ntar laki lo cemburu ya. Udah buka puasa belum? Udah pakai apa tadi buka puasa? Itu gorengan. Pakai gorengan. Iya. Terus apa lagi? Gorengan merah putih. Ya Allah, sedih banget gitu. Keluarga makasih nih bijitannya. Tuh, ini rumahnya. Iya. Sorry, kontrakannya. Kulkas dan kulkas. Enggak ada. Hah? Mobil? Ya. Ada. Mobil ada? Ada. Mobil obak amen lo. Mobil amin.
Tapi bahagia ya. Alhamdulillah. Yang rumah kontrak, yang penting saling menyayangi, saling mencintai itu daripada rumah gede, kaya, paling merah, tak banyak pikiran, banyak utang, ya kan? Cuma yang begini santai, dia pun dapat rezeki dikit, nonton sama jadi orang kaya. Dulu kan Olga gembel juga sama. Iya dulu, ini cerita tentang Olga juga sekalian, maksudnya biar pemirsa tentang Olga tahu bahwa hidup itu jangan pernah putus asa. Bener nggak Mas Rais ya? Kan dulu Pak Bapakku ngontrak juga, dulu Olga jadi itu juga apa dapat jadi liburan awal. Emang biasa kalau ngabuburit jalan keluar gitu? Iya. Kemana biasanya? Kemana aja nyapenya? Maksudnya bawa gerobak gitu? Iya. Ngamen? Oh gitu. Jadi dari jam berapa keluarnya sih kalau boleh tahu? Keluarnya dari sore Sore sampai? sampai tengah malam, jam 1, kadang jam 2 gitu. Mau jalan kemana nih? Mau jalan kemana aja, yang penting nyari duit, ngamen. Mau temenin nggak? Hah? Mau dong, nggak dapat banyak. Pakai baju Superman, gila kan lo? Ganti bajunya, emang nggak mau salin. Enggak kan rumah aku dekat sini. Gimana? Agak aja rumah paling kaya di situ. Iya. Saya memang begitu sampai tanda ya. Oke, Mbak kan juga sama Mas kan mau kerja kan? Saya nggak boleh ganggu, ya kan karena harus kerja. Ya udah, Olga antarin sampai ke gerobaknya ya. Ayo. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banget sama kau udah banyak waktunya buat saya gitu. Amin ya Allah. Ya. Amin sama-sama. Yang penting ditabungin duitnya ya. Ya. Jangan mabuk-mabukan lo. Jangan main perempuan lo. Bini lo setia. Ini juga jaga gatel kalau ada laki. Laki bener, perempuan nggak bener, perempuan bener, laki nggak bener. Siapa sih? Ayo, makan. Lucu deh. Udah jogetin, udah tenang. Kurangnya banget. Langsung deh, makan dulu di sini. Oke buat pemirsa catatan si Olga, inilah saat-saatnya Olga melepas mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Pokoknya terus berjuang buat keluarga Mas Darwin. Pokoknya sukses terus. Kita lihat. Dadah. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Sebenarnya, orang-orang yang hebat adalah mereka yang mampu bertahan di tengah kekurangan dan keterbatasan tanpa menyerah dan tanpa putus asa.